apakah itu berarti bahwa tindakan penyitaan ini boleh dilaksanakan setelah terbitnya surat perintah penyidikan atau bagaimana? Di ayat 2-nya disebutkan dengan tempo tidak terlalu lama, segera meminta persetujuan. Tidak terlalu lamanya tuh ada aturan atau ada petunjuk terkait pedoman yang bisa kita pegang ya, kapan waktunya yang paling pas gitu. Di dalam Undang-Undang Tipikor itu kan disebutkan, diatur mengenai penyitaan juga ada. Dan ada dinyatakan di situ ada perlawanan oleh pihak ketiga yang beritikat baik terhadap penyitaan barang bukti. Nah, mohon pencerahan Ibu, kalau di Tipikor ini apa rasio logisnya ada seperti aturan itu dan khususnya seperti apa sih kalau ada perlawanan pihak ketiga ini? Bagaimana Ibu? Terkait dengan penyitaan terhadap aset milik negara, ini bagaimana? Terkait dengan persetujuan penyitaan, boleh nggak sih Ketua Pengadilan itu menolak? Podium Podcast Dirjen Badilum bersama kami narasumber Ibu Dr. Sudarmawati Ningsih, Sarjana Hukum, Magister Hukum, merupakan panitera muda pidana khusus ya di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Pembahasan kali ini Sobat Podium adalah tentang penyitaan, penerapan dan permasalahannya. Sebagaimana kita ketahui Ibu bahwa hukum pidana atau hukum pidana formil itu merupakan hukum istimewa yang dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia. Ya. Namun pada kenyataannya di lain pihak, hukum acara pidana dalam hal ini sesuai dengan topik kita saat ini adalah penyitaan, itu banyak merampas dalam tanda kutip ya hak-hak asasi dari manusia. Nah, ini benda disita yang miliknya individu ini disita oleh negara untuk kepentingan proses penyidikan dan lain sebagainya. Di dalam, kalau kita mengutip Universal Declaration of Human Rights, situ kan hak-hak individu sangat dilindungi, dan itu ada hak asasi. Ini menarik, harus kita bahas bagaimana nanti penyitaan ini di dalam hukum acara pidana dilakukan sesuai dengan prosedur, sehingga perampasan hak tersebut itu tidak melanggar hak asasi manusia. Seperti itu. Di dalam pasal 1 angka 16 ya, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, itu di definisinya disebutkan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Terhadap definisi tersebut, saya mencoba garis bawahi mengenai frasa mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya, dan frasa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Ini mohon pencerahannya dari Ibu ini. Maksudnya itu seperti apa? Gimana itu? Terima kasih Pak Budi, Pak Ketua Pengadilan Negeri Madiun. Ya. Kalau boleh saya panggil Mas. Boleh. Mas Ibu. Budi. Ya. Dengan senang hati Ibu. Saya ingin menyapa juga untuk para pemirsa. Sangat senang berjumpa dalam podcast Badilum, yang mana kita bersama mengetahui Mas Budi ini luar biasa keaktifannya di dalam podcast. Baik Mas Budi, tadi berkaitan dengan penyitaan yang tadi disampaikan, yang mana kalau kita hubungkan bahwa penyitaan ini memang benar ya, berkaitan dalam ranah konsep hukum acara pidana, yang mana hukum acara pidana itu juga tidak lepas dari prinsip due process of law, yang mana ketika kita bicara tentang prinsip due process of law tersebut, ya, kemudian hukum acara pidana di dalamnya yang juga
melakukan suatu tindakan antara lain penyitaan sebagai tindakan upaya paksa, ya, atau sebagai dikatakan wong midelen, ya, wong midelen. Di dalam wong midelen sebagai upaya paksa tersebut tentunya sesuai dengan prinsip due process of law juga, bahwa bagaimana pelaksanaan tersebut sesuai dengan peraturan dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga di dalamnya, karena di dalam penyitaan yang bersifat upaya paksa ini sangat syarat sekali dengan hak asasi. Hak asasi inilah yang kemudian perlu dilakukan dalam pelaksanaannya sangat hati-hati, dengan berpegang pada peraturan-peraturan yang ada serta tata caranya. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan pelaksanaan penyitaan yang mana tadi dihubungkan dengan pasal 1 angka 16. Memang ada frase bahwa penyidik ini dalam rangkaian melakukan kegiatannya, si penyidik ini oleh pembentuk undang-undang dapat mengambil alih, ya, dan menyimpan dalam penguasaannya. Ini satu frase yang menjadi titik status tracing terhadap benda bergerak, tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud. Nah, dalam frase penyidik tersebut mengambil alih dan menyimpan dalam penguasaannya, di sini penyidik tersebut adalah dalam rangka melakukan aktivitas penyitaan itu sendiri terhadap benda yang bergerak, tidak bergerak, maupun berwujud, tidak berwujud. Nah, artinya penyidik tersebut mempunyai juga kewenangan di dalam mengandung di dalamnya pengamanan, ya. Untuk apa? Untuk kepentingan nanti di dalam proses pembuktian, baik itu di penyidikan, penuntutan maupun di peradilan. Nah, inilah fungsi dari penyitaan tersebut di dalam hukum acara pidana, maka di dalamnya punya kepentingan untuk proses pembuktian. Menarik Ibu dari penjelasan Ibu bahwa penyitaan ini digunakan untuk kepentingan pembuktian. Ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, apakah itu berarti bahwa tindakan penyitaan ini boleh dilaksanakan setelah terbitnya surat perintah penyidikan atau bagaimana, Bu? Berkaitan dengan proses penyitaan, tadi saya sampaikan bahwa ini untuk kepentingan, ya, untuk kepentingan pembuktian, baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan maupun peradilan. Yang artinya di dalam proses penyitaan itu sendiri untuk kepentingan pembuktian di penyidikan ini masih sudah berlangsung proses penyitaannya. Untuk kemudian si penyidik ini melakukan penyidikan untuk kemudian melakukan penyitaan, tentunya harus diawali dia punya sprindik dulu. Sprindik sebagai untuk melakukan penyidikan. Karena penyitaan ini adalah yang berwenang melakukan adalah si penyidik. Nah, si penyidik itu dalam rangka penyidikan, yang artinya bisa dilakukan dalam proses penyidikan itu sendiri, ya. Jadi untuk apa? Untuk bagian dari kepentingan pembuktian yang mana dihubungkan dengan penyidikan itu sendiri kan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Untuk mengumpulkan bukti-bukti, ya, dari bukti tersebut untuk membuat terangnya tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dengan kata lain, kalau penyidik melakukan penyitaan tanpa ada sprindik itu atau surat perintah penyidikan, berarti tidak sesuai dengan prosedur atau bagaimana? Di KUHP itu juga sebetulnya sudah diatur. Ketika si penyidik itu mau melakukan penyitaan, itu harus ada tahapan menunjukkan surat perintah. Ya, surat perintah. Ya, ini hubungannya dengan juga legalitas, bahwa dihubungkan juga bahwa penyitaan ini kan kewenangan penyidik tadi, ya, sesuai dengan pasal 1 angka 16 tadi, ya. Dengan sprindik ini menjadi suatu surat keterangan legalitas si penyidik untuk melakukan penyidikan, dalam arti di sini untuk melakukan kemudian penyitaan. Nah, penyitaan itu sendiri nanti juga ada perintah penyitaan. Nah, ini ada perintah penyitaan. Jadi sprindik kemudian diikuti perintah penyitaan. Si penyidik itu ketika datang di tempat yang mau disita itu pertama kali harus menunjukkan
identitasnya dengan surat perintahnya, yang kemudian juga berkaitan dengan keberadaan penyitaan itu sendiri juga tidak boleh sewenang-wenang, ya. Jadi itu yang hukum acara itu sudah mengatur sebagai bagian dari bentuk penghormatan hak asasi tadi. Ya. Itu penting, Ibu. Ya, baik sekali. Supaya rekan-rekan podium mendapat pencerahan terkait dengan hal ini. Di dalam pasal 38 sendiri KUHP ayat 1 menyebutkan bahwa tindakan penyitaan itu harus memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dari makna ketentuan yang diatur oleh pasal 38 tersebut, itu bagaimana Ibu terkait dengan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri itu? Ini di ayat satunya ya, berarti kan izin ini. Izin. Berkaitan dengan izin yang diatur di pasal 38 ayat 1 KUHP, di mana izin ini dikeluarkan ya, diterbitkan oleh Ketua Pengadilan, karena ketika penyitaan tersebut hanya bisa dilakukan oleh penyidik atas surat izin dari Ketua Pengadilan setempat. Yang ini sudah sebagai hak yang sangat fundamental bahwa harus disertai izin untuk melakukan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Ini merupakan satu kesatuan. Jadi pengertian di dalam 38 ayat 1 ini merupakan satu rangkaian yang tidak boleh terputus dilakukan oleh penyidik dan kemudian harus dengan izin Ketua Pengadilan setempat. Ini menjadi satu kesatuan terhadap barang apa? Barang baik bergerak maupun tidak bergerak. Nah, ini berkaitan dengan penyitaan yang menjadi kewenangan. Namun, kewenangan ini pun Ketua Pengadilan juga sama. Bagi penyidik, semua unsur penegak hukum tidak boleh melakukan kesewenang-wenangan. Karena benda apa yang boleh disita? Ini juga harus kita melihat. Karena sesuai dengan pasal 39, benda yang dapat dikenakan penyitaan itu diantaranya adalah benda hasil ya tindak pidana atau berkaitan dengan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, benda sebagai alat untuk melakukan tindak pidana atau persyaratan melakukan tindak pidana, atau benda yang secara langsung dipergunakan, atau kemudian benda yang untuk menghalang-halangi proses penyidikan, atau benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Jadi sudah ada ketentuan, hanya benda-benda itulah yang boleh dilakukan penyitaan sesuai dengan pasal 391. Demikian. Berarti izin ini adalah termasuk bagian dari fungsi kontrol atau untuk memastikan ya bahwa tindakan penyidik ini tidak sewenang-wenang itu ya. Jadi fungsi kontrol ini oleh undang-undang sebetulnya sudah di warning tadi, mulai dari tahapan siapa yang harus melakukan, penyidik kan yang harus melakukan, kemudian harus dengan izin. Nah, kalau tidak ada izin dia tidak boleh melakukan penyitaan, kecuali, nah ini ada kecualian dalam hal yang perlu dan mendesak, ya, yang tidak mungkin penyidik ini menunggu tadi surat izinnya, dan saat itu juga penyidik harus segera melakukan tindakan penyitaan. Ini itu diatur di pasal ayat 2-nya ya? Ya, ayat 2-nya pasal 38 ayat 2. Di dalam 38 ayat 2 tersebut juga dibatasi hanya benda bergerak. Nah, ini juga dibatasi juga oleh undang-undang, dan produknya ini bukan izin sita, tapi persetujuan. Nah, untuk persetujuan tentunya harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang menjadi dasar permohonan di dalam persetujuan tersebut. Di dalam pasal 38 tersebut, ayat 1-nya itu untuk benda tidak bergerak atau benda bergerak itu memerlukan izin. Ya, prinsipnya seperti itu ya. Namun di ayat 2-nya tadi Ibu jelaskan dalam keadaan perlu dan mendesak, iya, maka penyidik diperkenankan ya untuk melakukan penyitaan terlebih dahulu, tapi kriterianya tadi Ibu diantaranya dijelaskan bahwa terhadap benda bergerak. Iya, benda bergerak. Bergerak ya hanya itu. Kemudian produknya pun bukan izin, tapi persetujuan. Iya, persetujuan. Ya. Baik. Eksplor lebih lanjut Bu mengenai kriteria tadi. Nah, terkait dengan di ayat 2-nya disebutkan dengan tempo tidak terlalu lama, segera meminta persetujuan. Tidak terlalu lamanya tuh ada aturan atau ada petunjuk terkait pedoman yang bisa kita pegang ya, kapan waktunya yang paling pas itu? Di dalam pasal 38 ayat 2 tadi ya, memang undang-undang juga sudah mengatur bahwa begitu si penyidik
ini melakukan penyitaan dalam waktu segera melaporkan ketua pengadilan setempat untuk mendapatkan persetujuannya. Nah, segera, kata frase segera khusus untuk 38 ayat 2 ini memang di dalam penjelasannya juga tidak ada penjelasan, ya. Kemudian bagaimana pengukuran atau kita untuk bisa mengukur itu segera, tentunya kalau kita melihat segera itu dilaksanakan dalam praktek, ini tentunya ada beberapa pengukuran-pengukuran karena pasal 38 ayat 2 tersebut adalah bagaimana penyidik segera melakukan tindakan penyitaan. Nah, yang segera itu kan tidak bisa ditunda terlalu lama. Karena apa? Punya alasan antara lain. Oh, ini barangnya mau dialihkan. Oh, ini barangnya mau dimusnahkan, misalnya begitu. Jadi ada kekhawatiran karena saya penyidik mau barang-barang benda tadi akan baik itu dialihkan, disembunyikan maupun kemudian dimusnahkan, dihilangkan. Nah, itu menjadi alasan. Nah, namun ketika segera, alasan-alasan kekhawatiran itu adalah sebagai alasan yang mendasari, ya, yang mana kalau berapa lama segera itu kita hitung-hitung dengan matematika berapa harinya, kalau kita mau melihat putusan MK. Salah satu putusan MK di dalam memutus berkaitan dengan beberapa pasal yang terkait dengan hukum acara, khususnya terkait dengan segera, itu ada di pasal 83. Ya. Nah, di dalam putusan MK di sana terkait dengan pasal 83 di dalam KUHP tersebut bahwa terkait segera tersebut dibatasi waktu tidak boleh lebih dari 7 hari. Nah, 7 hari ya? Tidak boleh lebih dari 7 hari. Apakah kemudian pasal terhadap putusan MK yang bukan khusus terkait dengan pasal 38, apakah bisa diimplementasikan? Nah, ini Mahkamah Agung tentunya menyerahkan kepada kebijakan dalam praktek, ya. Karena putusan MK, beberapa putusan MK itu ada yang kemudian diikuti dengan kebijakan Mahkamah Agung, SEMA maupun PERMA, ya, dengan SEMA maupun PERMA. Misalnya berkaitan dengan PERMA 4 tahun 2016. Ini kan putusan MK yang kemudian diikuti terhadap pengaturan perluasan objek pra-peradilan. Nah, namun ada putusan MK yang diserahkan dalam praktek. Contohnya berkaitan dengan putusan MK terkait dengan pasal 244 KUHP. Yaitu bahwa untuk putusan bebas itu jaksa dapat mengajukan kasasi. Nah, ini timbul dalam praktek. Ini tidak ada semanya, tidak ada permanya. Namun itu sudah diterapkan dalam praktek dan putusan-putusan di dalam kasasi Mahkamah Agung juga menerapkan berkaitan dengan putusan MK berkaitan dengan pasal 244. Contohnya seperti itu. Jadi ini diserahkan dalam praktek, ya, untuk mengukur 7 hari ataupun tidak lebih dari 7 hari. Jadi pedoman, ya, kalau kita melihat di praktek dengan adanya putusan MK untuk pasal 38 sendiri sudah jelas, ya. Tapi kalau di luar pasal 38 diserahkan pada praktek mungkin kebijakan dari diskresi mungkin dari KPN-nya, ya, untuk melihat waktunya, karena pada prakteknya ini di beberapa daerah ada kadang-kadang penyitaan yang diajukan itu waktunya itu persetujuannya yang maksudnya itu hampir mendekati sebulan seperti itu, sehingga menjadi gamang ketua pengadilan ini apakah akan mengabulkan persetujuan tersebut atau tidak, begitu. Menarik ini, saya mau menegaskan lagi mungkin supaya pemirsa Sobat Badilum bisa tahu mengenai perbedaan antara izin dan persetujuan yang tadi sempat sekilas sudah dijelaskan oleh Ibu Panmut Itsus, ya, bahwa izin diatur di pasal 38 ayat 1-nya, persetujuan di ayat 2-nya. Bisa Ibu memberikan pencerahan lagi mendasar ini izin dan persetujuan ini perbedaannya seperti apa sih? Membedakan izin sita maupun persetujuan sita ini antara lain kita bisa melihat bahwa kalau izin sita ini sitanya belum dilaksanakan. Kalau persetujuan sita, ini sita
dalam ketentuan tadi 38 ayat 2 tersebut bahwa dalam hal yang perlu dan mendesak tersebut sudah dilaksanakan penyitaannya oleh penyidik. Nah, oleh karena itu ada perbedaan. Kita melihat bahwa ini sudah dilaksanakan atau belum, yaitu dengan berita acara sita. Nah, itu menjadi syarat sangat penting sekali, Mas Bud. Ini berita acara sita dan nanti ketika mengajukan permohonan untuk persetujuan tersebut, Ketua Pengadilan memang harus betul-betul memeriksa dari permohonan, ya, uraian dalam permohonan nanti dicocokkan dengan berita acara sita. Cocok nggak barangnya ini yang dimohonkan dengan yang sudah dilaksanakan. Nah, ini termasuk juga menjadi perhatian, menjadi kita Ketua Pengadilan tersebut untuk mengoreksi, meneliti, membaca, mempelajari berkaitan permohonan plus dokumen-dokumen yang mendukungnya. Nah, ini sangat perlu, ya. Demikian, Mas Bud. Ya. Izin prinsipnya berarti kan orang mau nyita, penyidik minta izin dulu. Nah, kalau persetujuan tadi yang seperti Ibu jelaskan sudah dilaksanakan karena ada suatu hal yang mendesak. Ya. Jadi misalnya tertangkap tangan, kejadian pada saat berlangsung kan barang buktinya takut musnah atau hilang. Ya, betul. Lakukan penyidik melakukan penyitaan, baru dimintakan persetujuan. Ada prinsip seperti itu, ya. Waktu yang segera tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau di pasal 38 itu kan ada terkait putusan MK, ya, sudah memberikan pedoman 7 hari. Ya. Karena memang dahulu mungkin sebelum ada putusan MK ini di KUHP karena tidak jelas, tidak disebutkan. 83, koreksi, 83, bukan 38. 38 yang 7 hari itu belum ada putusan MK. Oke, sorry. Terima kasih, Ibu. Di pasal 83, ya. Nah, itu yang menjadi pedoman bisa secara kita ambil itu putusan MK itu untuk diterapkan di perkara yang lainnya, gitu ya, pedoman yang lainnya, seperti itu. Baik, Ibu. Kemudian kalau di dalam penyitaan yang diatur di dalam pasal 45 KUHP itu kan penyidik bisa meminta kepada izin, ya, kepada pengadilan atau kepada majelis hakim atau ketua pengadilan untuk memusnahkan atau melelang terlebih dahulu benda-benda sitaannya dengan berbagai alasan yang diatur dalam KUHP tersebut. Nah, mohon penjelasan dari Ibu, ya, terkait dengan permohonan tersebut berdasarkan pasal 45 itu kriterianya apa aja sih? Dan apakah nanti di dalam putusannya terhadap perkara tersebut statusnya bagaimana tuh terhadap barang bukti yang sudah dilakukan pelelangan ataupun pemusnahan terlebih dahulu itu? Berkaitan dengan pasal 45, keberadaan pasal 45. Keberadaan pasal 45 itu adalah pengaturan terhadap barang-barang yang telah dilakukan penyitaan, namun kondisinya ini lekas rusak atau bersifat berbahaya. Nah, ini tentunya kita kemudian barang ini kalau ditunggu sampai putusan berkekuatan hukum tetap, nyimpennya ini kan berisiko, ya. Atau ketika barang tersebut disimpan tetapi membutuhkan biaya tinggi sampai dalam berjalannya waktu proses persidangan tersebut, ya. Ini kan juga menjadi pertimbangan sehingga barang-barang yang demikian apabila ketika di dalam tingkat penyidikan maupun penuntutan, maka ini bisa diamankan maupun dilelang, ya. Dilelang, kemudian kalau di tingkat pengadilan tersebut, ya, atas izin hakim tersebut bisa diamankan maupun dilelang. Nah, namun terkait dengan ketentuan ketika barang tersebut sudah bisa atas izin hakim, ya, yang menangani perkara tersebut, kemudian barang tersebut hilang, tentunya untuk proses pembuktian, ya, itu harus disisihkan. Untuk proses pembuktian sedikit dari barang yang tadi dilelang tersebut sebagai bukti adanya barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang diajukan di persidangan. Seperti kalau dalam perkara narkoba disisihkan sedikit. Betul, ya, betul. Itu kalau seperti di narkoba ini si penyidik itu juga ketika ini barang itu kemudian mau, kan biasanya kalau seperti narkotika itu dikumpulkan, nanti kemudian dimusnahkan. Nah, ketika sudah mau dimusnahkan, sudah diambil keseluruhan tersebut, mau dimusnahkan itu, ini diambil sedikit. Nah, ini terkait juga, Mas Bud, berkaitan dengan ketika barang-barang itu berbahaya. Ya, berbahaya itu tidak dilelang,
tapi dimusnahkan. Contohnya barang-barang yang gampang meledak itu, nah itu nanti kemudian dimusnahkan. Berbahaya, nah, ya berbahaya, iya gitu. Jadi kan berisiko tinggi ya. Nah itu contohnya seperti itu. Ya. Ini di ayat 4-nya itu pasal 45 itu menyebutkan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau dimusnahkan. Ini di berbagai persidangan, ini kan ada dalam beberapa perkara. Terkadang ini, terutama di perkara-perkaranya narkoba ya, ada handphone yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi. Dalam dalilnya sih, dalam dalil dakwaan dalam penuntut umum sih, bertransaksi ya, bertransaksi menggunakan handphone tersebut. Terus di dalam tuntutannya ini minta agar handphone itu dirampas untuk dimusnahkan. Nah, bagaimana putusan hakim dalam mengabulkan permintaan tersebut? Berkaitan dengan perkara-perkara yang demikian sering kita hadapi ya, Nah, tadi handphone dimiliki oleh si pelaku ya. Namun handphone ini keberadaannya sebetulnya sudah sebelum adanya tindak pidana. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, handphone ini digunakan sebagai alat komunikasi. Sehingga masuk di pasal 39 tadi, bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu termasuk benda yang dapat disita. Nah, kalau ini kemudian karena sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka nanti statusnya barang yang disita ini, yang kemudian sebagai barang bukti, statusnya akan ditentukan dalam putusannya dengan dirampas untuk dimusnahkan. Nah, ini terkait dengan seperti handphone. Nah, ataupun misalnya senjata apa ya, badai atau apa yang kira-kira barusan untuk melakukan atau sebagai alat melakukan tindak pidana, ini ketika dimusnahkan itu juga disertai sampai tidak dapat dipergunakan lagi gitu. Jadi handphone itu di dalam praktek itu ketika dimusnahkan itu betul-betul juga model ada yang dipotong-potong, kemudian seperti kalau tadi celurit atau apa itu dengan dipotong-potong supaya ketika dimusnahkan tidak dapat dipergunakan lagi gitu. Menarik Ibu. Ini tadi kita masuk di entry terkait dengan umum ya, penyitaan secara umum. Sekarang kita masuk ke pidana khusus. Monggo. Termasuk dalam kompetensi Ibu sebagai panitera muda pidana khusus di Mahkamah Agung. Ya. Di dalam Undang-Undang Tipikor itu kan disebutkan, diatur mengenai penyitaan juga ada. Dan ada dinyatakan di situ ada perlawanan oleh pihak ketiga yang beritikat baik terhadap penyitaan barang bukti. Nah, mohon pencerahan Ibu, kalau di Tipikor ini apa rasio logisnya, ada seperti aturan itu, dan khususnya seperti apa sih kalau ada perlawanan pihak ketiga ini, bagaimana Ibu? Ini berkaitan dengan penyitaan yang hubungannya dengan perlawanan pihak ketiga. Ya. Kita satu persatu dulu. Nah, penyitaan ini di perkara Tipikor, ini ada satu pasal, ya pasal 26 Undang-Undang Tipikor tersebut 3199. Menyebutkan bahwa baik penyidikan, penuntutan, persidangan, ya pemeriksaan di sidang, itu dengan menggunakan hukum acara kecuali ditentukan lain dalam peraturan tersebut. Nah, artinya tadi dalam ranah penyitaan, yang mana ketika penyitaan tersebut kemudian bendanya tadi ya diajukan di persidangan sebagai barang bukti, barang yang disita ini tentunya akan ditentukan statusnya. Ya, ketika barang bukti atau sebagai benda yang diawali disita tersebut dirampas untuk negara, ya. Kemudian ada pihak ketiga yang keberatan, ini sebenarnya ada sarananya. Ada di pasal 19. Pihak ketiga yang beretikat baik itu dapat mengajukan permohonan. Karena di pasal 19 tersebut juga disebutkan bahwa di dalam perampasan barang tersebut adalah bukan barang milik pihak ketiga yang dapat merugikan pihak ketiga, ya. Jadi jangan sampai merampas yang bukan milik terdakwa malah dapat merugikan pihak ketiga. Nah, ini pasal 19 itu sebenarnya sudah mengatur seperti itu. Nah, sarananya tadi kalau ada pihak ketiga beretikat baik terhadap barang yang kemudian sudah disita, kemudian dalam putusannya statusnya dirampas untuk negara, maka melalui sarana keberatan. Nah, sarana keberatan ini
melalui kebijakan Mahkamah Agung juga diatur di dalam Perma 2 tahun 2022. Perma 2 ya, tahun 2022. Itu tentang Sobat Badilum, Perma nomor 2 ya. Ya, tentang tata caranya mengajukan berkaitan dengan proses permohonan keberatan pihak ketiga yang beretikat baik. Nah, ini diantaranya adalah bahwa pengajuan keberatan pihak ketiga tersebut yang pihak yang berikat baik itu dalam waktu paling lama 2 bulan setelah putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Nah, pasal 19 tidak mengatur secara detail berkaitan dengan 2 bulannya itu bagaimana, putusan pengadilannya itu pengadilan yang mana, itu diatur karena ini merupakan kekosongan di dalam praktek peradilan dan diatur di dalam Perma bahwa ketika mengajukan keberatan dalam waktu 2 bulan tersebut setelah putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, 2 bulannya itu di dalam ketentuan umum ditentukan 1 bulan itu dihitung 30 hari. Nah, harinya hari kalender. Nah, itu di dalam yang penting ya. Nah, kemudian putusan pengadilan yang diucapkan secara terbuka tadi. Nah, putusan pengadilan yang mana? Bisa putusan pengadilan tingkat pertama, bisa juga tingkat banding, bisa juga putusan kasasi. Karena putusan pengadilan itu meliputi juga putusan tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi. Sehingga banyak sekali perkara-perkara permohonan keberatan pihak ketiga ini atas putusan tingkat pertama maupun tingkat banding itu sudah banyak yang masuk di Mahkamah Agung. Demikian maksudnya. Terkait dengan pelindungan itu, pihak ketiga yang keberatan. Kalau kita kaitkan dengan rumusan Kamar di SEMA nomor 1 tahun 2017, angka 1 tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang berikat baik, berkaitan dengan penyitaan oleh penuntut umum terhadap suatu benda atau barang, itu berkaitan tidak? Lahirnya Perma ini kan tahun 2022, keberatan ya. Sedangkan tadi berkaitan dengan kebijakan Mahkamah Agung terhadap pihak ketiga yang beretikat baik, ini sudah ada di dalam SEMA tahun 2017. Itu merupakan hasil pleno kamar. Ya, hasil pleno kamar. Di situ ditegaskan bahwa pihak ketiga yang beretikat baik, ya, dalam arti di sini pihak ketiga misalnya dalam hak tanggungan, bahwa benda itu dalam hak tanggungan bank ya, ataupun hak-hak lain dalam perdata, maka sarananya diingatkan di pasal 19 tadi. Namun juga di dalam SEMA tersebut masih juga ada kalimat selanjutnya bahwa berkaitan dengan hak-hak keperdataan yang akan diperjuangkan itu bisa juga diajukan melalui perdata. Nah, ini ada di SEMA. Namun tata caranya bagaimana keberatan itu diajukan di sidang, bagaimana sikap hakim itu ada di Perma 2 tahun 2022. Jadi begini ya, Sobat Badilum. Jadi terkait dengan perlindungan pihak ketiga itu semula sudah diatur di tahun 2017 dengan SEMA itu. Yeah. Cuma acaranya bagaimana pihak ketiga itu akan mengajukan keberatannya itu ada kekosongan. Belum 2017 belum diatur. Nah, di Perma 2 tahun 2022 itulah hukum acaranya. Ya, secara detail iya hukum acaranya. Memberikan toolsnya. Ya, betul. Baik, terima betul, kasih maksud, Ibu. ya. Agak mundur dikit ini Ibu. Mohon maaf ya, Ibu. Mundur dikit. Silakan. Terkait dengan kebijakan ini, SEMA nomor 1 tahun 2022, angka 3 menyebutkan bahwa pemberian izin atau persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan penyidik itu tidak mensyaratkan terlebih dahulu ada tidaknya tersangka. Nah, ini hal yang sangat perlu dan menarik untuk dibahas. Ya. Karena di berbagai daerah bisa jadi permohonan penyidik untuk penyitaan karena tidak mencantumkan tersangkanya siapa, kadang-kadang mungkin dahulu sebelum ada SEMA ini di beberapa tempat ditolak. Nah, dengan adanya SEMA ini tentunya itu menciptakan kesatuan penerapan hukum ya. Jadi ini bagaimana sih Bu terkait dengan SEMA ini? Kenapa penyitaan itu tidak perlu mensyaratkan adanya tersangka? Itulah Mas Bud, banyak memang pengadilan-pengadilan yang masih menolak. Kemarin saja beberapa waktu yang lalu ketika dalam sebuah workshop gitu bersama penyidik dalam satu proses tindak pidana pajak itu juga pernah menyampaikan bahwa baru ditolak gitu. Ya, artinya SEMA yang sejak tahun 2022 tersebut itu ternyata juga memang belum secara
merata ya diterapkan atau belum semua itu diterapkan. Yang mana lahirnya SEMA sebagai hasil pleno kamar tersebut bahwa di dalam izin atau permohonan penyitaan ini kan masuk dalam ranah penyidikan, yang mana si penyidik melalui rangkaian kegiatan untuk menemukan ya bukti-bukti, untuk mengumpulkan bukti-bukti dan dari bukti tersebut membuat terangnya tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Artinya dalam proses penyidikan tersebut belum ditemukan tersangkanya, sehingga disyaratkan diingatkan di dalam SEMA 1 tahun 2020 tersebut tidak menjadi syarat. Tidak disyaratkan adanya tercantumnya nama tersangkanya. Namun perlu menjadi perhatian bahwa ketika tidak ada nama tersangkanya, tetap berkaitan dengan benda-benda apa yang disita harus memenuhi ketentuan di pasal 39. Jadi ini merupakan satu kesatuan keberadaan SEMA 1 tahun 2022 tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang KUHP ya, Undang-Undang 8 tahun 81 pasal 1 angka 2 tentang pengertian penyidikan, itu dihubungkan juga berkaitan dengan keberadaan pasal 39 yang mengatur ketentuan benda-benda apa yang bisa disita. Gitu. Jadi tidak hanya karena tidak ada nama tersangkanya mesti bisa dikabulkan lagi juga berkaitan dengan poinnya adalah ini proses penyidikan, mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang sehingga menemukan siapa tersangka dan siapa yang harus bertanggung jawab. Menemukan membuat terang tindak pidana dan menemukan jadi wajar kalau dalam permohonannya belum ada tersangkanya. Betul. Yang penting adalah harus ada dalam resumnya itu ada kejelasan alasan kenapa barang bukti ini atau barang ini diminta untuk disita oleh penyidik ya. Apa hubungannya dengan tindak pidana terkait dengan pasal 39-nya itu, gitu ya. Jadi Mas Bud, di dalam permohonan itu secara tegas dijelaskan bahwa hubungan hukum ya di dalam perkara tersebut, apakah benda yang diajukan untuk penyitaan tersebut, apakah ada hubungan langsung ya dengan tindak pidana maupun sebagai alat sebagaimana di dalam ketentuan pasal 39. Nah, tentunya ini kemudian juga diikuti bahwa ketika pengajuan penyitaan itu diduga di dalam tindak pidana apa. Jadi semua itu lengkap di dalam permohonannya tersebut. Jadi ada keterangan juga uraian ini terkait dengan diduga tindak pidana, misalnya tindak pidana pajak gitu. Kemudian terkait dengan benda tersebut sebagai alat atau sebagai hasil. Nah, sebagai hasil tindak pidana itu misalnya seperti itu. Baik, Ibu. Sangat mencerahkan. Jadi Sobat Badilum, penjelasan Ibu ini semoga tidak menjadi kebingungan lagi bagi kita-kita di satker-satker ya terkait dengan permohonan penyitaan yang diajukan oleh penyidik tapi belum ada nama tersangkanya. Terkait dengan penyitaan terhadap aset milik negara, ini bagaimana? Apakah boleh atau gimana? Dari hasil pleno kamar itu juga di dalam SEMA juga sudah ditegaskan berkaitan dengan bagaimana apakah ketua pengadilan tersebut bisa memenuhi terhadap sita aset negara. Nah, di situ dijelaskan juga bahwa di dalam SEMA-nya bahwa sepanjang itu sebagai hasil, tindak pidana, sebagai alat ataupun berhubungan dengan tindak pidana, maka ketua pengadilan tersebut beralasan untuk mengabulkan adanya sita terhadap aset. Nah, barang tadi, benda yang disita tersebut oleh lembaga misalnya mau dipinjam pakaikan, ya dipersilakan, itu persoalan lain. Tapi ketika akan mengabulkan izin sitanya terhadap aset negara tersebut, harus kita melihat mempertimbangkan keberadaan apakah benda tersebut ada sebagai alat ya atau sebagai hasil atau berhubungan langsung dengan tindak pidana. Jadi intinya bisa ya, ini berbeda halnya dengan sita dalam perdata berarti kan ya, terkait dengan pasal 50 Undang-Undang Perdana Negara, tapi di dalam pidana ini hal yang berbeda. Ya. Betul. Ya. Ini mungkin tadi Ibu sebutkan SEMA 3 tahun 2015 ya. Itu memberikan pedoman bagi kita. Betul. Kalau
memberikan izin bagi ketua pengadilan ya bisa menyetujui permohonan sita terhadap aset negara. Dengan catatan tentunya supaya juga negara bisa tetap melanjutkan pelayanannya, yang disita itu lebih baik kalau ada permohonan mau dipakai untuk digunakan melayani oleh negara dipinjamkan. Dapat dipinjamkan. Dapat dipinjamkan. Baik, Ibu. Kembali ke tindak pidana korupsi tadi, Ibu. Ini menarik ini. Dan ini masih banyak juga terjadi di polemik ataupun bukan polemik ya. Mungkin memerlukan petunjuk bagi kami di daerah. Nah, ini apabila kita ketahui bersama bahwa pengadilan tipikor ini kan tidak di semua kabupaten, hanya ada di ibu kota provinsi. Betul. Nah, kalau tindak pidana terjadi di ibu kota provinsi itu tidak menjadi persoalan. Ini banyak terjadi bahwa tindak pidananya terjadi di daerah-daerah. Nah, mungkin contoh di Madiun ada penyidikan tipikor, terus yang nanti akan dilimpahkan di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya tentunya ya, Bu. Dilakukan penyitaan di Madiun. Nah, ini permohonan izinnya itu kepada Pengadilan Negeri Surabaya, Tipikor Surabaya, yang dalam hal ini akan dilimpahkan perkaranya dan menyidangkan oleh penyidik ya di Madiun, atau ke Pengadilan Negeri setempat di Pengadilan Negeri Madiun untuk permohonan izin penyitaannya tersebut diajukan. Mohon pencerahannya, Ibu. Berkaitan dengan penyitaan tipikor ya, di mana diajukan. Ini sering menjadi persoalan karena sebetulnya undang-undang di dalam tindak pidana korupsi tersebut, kembali ke pasal 26 tadi, bahwa berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, persidangan, atau pemeriksaan di persidangan, itu mengikuti hukum acara kecuali ditentukan lain, ya, ditentukan lain dalam undang-undang tersebut. Nah, berkaitan dengan penyitaan tadi, bagaimana ketika kita kembali ke KUHP, yaitu di pasal 38, kembali ke pasal 38, di mana penyitaan tersebut itu diajukan di pengadilan di mana peristiwa itu terjadi. Dan ini sudah diingatkan melalui kesepakatan Rakernas. Di dalam Rakernas tahun 2012 itu disebutkan, baik itu penggeledahan, ya, penyitaan, kemudian penahanan, itu juga diingatkan di dalam Rakernas tersebut, diajukan di pengadilan negeri di mana kejadian tersebut atau tindak pidana tersebut terjadi. Nah, ini sudah diingatkan dalam Rakernas, ya, sehingga kembali ke KUHP ya seperti di pasal 38 dalam hal penyitaan tersebut. Jadi di setempat ya, di tempat kejadian perkara terjadi itu. Ya, di lokusnya. Di lokusnya. Okay. Ini tentang sah atau tidak penyitaan ini termasuk objek pra-peradilan. Betul, Mas Bud, sebagai perluasan objek ya. Berarti di KUHP-nya sebenarnya tidak diatur di pasal Undang-Undang 8 tahun 81-nya ya. Kemudian ada putusan MK. Iya. Baik. Ya. Nomor 21 tahun 2014 gitu ya. Betul, ya. Ada perluasan. Nah, terkait dengan perluasan tersebut, ini sedikit menyimpang dikit nih dari cuma supaya agar sobat podium dan pemirsa bisa dalam penyitaan bisa mengetahui bahwa yang dijadikan objek di pra-peradilan ini, formil tentunya ya, itu mengenai tata cara penyitaannya atau barang-barang yang mau disitanya atau bagaimana ini? Berkaitan dengan perluasan tadi ya, perluasan pra-peradilan terkait dengan penyitaan itu sebagai perluasan sebagaimana di putusan MK 21. Terkenalnya putusan MK 21 tahun 2014 tadi ya. Terkenalnya dengan putusan MK 21. Nah, dari putusan MK 21 kemudian diikuti kebijakan Mahkamah Agung dengan Perma 4 tahun 2016 ya. Di dalam Perma tersebut disebutkan perluasan pra-peradilan termasuk adalah sah tidaknya penyitaan. Jadi yang diperiksa itu sah tidaknya proses penyitaannya itu. Dengan demikian maka benda yang disita ketika dilakukan suatu proses penyitaan itu apakah syah atau prosedural enggak? Kemudian memenuhi ketentuan pasal 38, tata caranya,
ruang lingkupnya, semuanya itu dipertimbangkan sehingga itulah yang menjadi tolok ukur sah tidaknya penyitaan. Ya. Karena kalau ternyata tidak dilakukan oleh penyidik, nah itu kan sudah menyalahi pasal 38 ya, karena penyitaan itu harus dilakukan oleh penyidik, misalnya begitu. Ya ini dengan demikian maka berkaitan dengan sah tidaknya penyitaan sebagai objek pra peradilan itu diperiksa berkaitan dengan proseduralnya, ya proseduralnya berkaitan dengan ketika barang yang disita itu kan nantinya sebagai bagian dari alat bukti misalnya begitu ya, ataupun sebagai proses untuk pembuktian nantinya. Tapi kita di dalam penyitaan tersebut, di dalam pra peradilan itu yang diperiksa adalah sah tidaknya penyitaan tersebut. Ya, prosesnya. Prosesnya, ya. Kalau di dalam misalnya hakim memutuskan, hakim pra peradilan tentunya, bahwa itu tidak sah penyitaan yang dilakukan terhadap barang itu, nah itu statusnya dalam putusan pra peradilan disebutkan atau ditentukan nggak itu? Terhadap bendanya itu yang disita itu. Nah, dengan tadi tindak lanjut dari proses ternyata ditemukan fakta yuridis ya, kemudian hakim memutuskan, ternyata memang tidak syah adanya proses penyitaan. Maka barang yang atau benda yang sudah disita tersebut akan dikembalikan ya melalui putusan. Disampaikan melalui putusan tersebut bahwa benda tersebut akan dikembalikan dari mana benda tersebut disita. Ya. Atau dari mereka yang berhak itu dikembalikan. Itu dengan demikian di dalam putusannya itu dinyatakan juga. Ya. Terkait dengan kebijakan Mahkamah Agung dalam ini SEMA maupun perma yang sudah dikeluarkan. Yang terbaru tahun kemarin ada SEMA nomor 3 tahun 2023 ya, terkait dengan penyitaan terhadap barang bukti berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Dan itu dalam SEMA itu pada intinya mengatur dalam permohonan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik harus mencantumkan berat bersih neto ya. Mohon pencerahan Ibu. Ya, kenapa seperti itu? Berkaitan dengan keberadaan SEMA 3 tahun 2023 ini juga merupakan hasil pleno kamar pidana. Karena di dalam permohonan penyitaan, kemudian barang buktinya nanti diajukan di persidangan, sampai di dalam persidangan tersebut ternyata ditemukan banyak sekali benda-benda berupa narkotika tersebut ternyata beratnya bukan berat neto tapi berat bruto. Nah, berat bruto. Nah, oleh karena itu melalui SEMA 3 tahun 2023 tersebut diingatkan kepada ketua pengadilan bahwa ketika menerima permohonan sita ya penyitaan terhadap narkotika tersebut terus di situ dalam permohonan dicantumkan berat netonya dan itu betul harus dinyatakan di dalam permohonannya. Nah, karena gramisasi ini akan sangat berpengaruh dan menentukan dalam hakim menjatuhkan pidana, lamanya pemidanaan maupun denda itu sendiri. Jadi inilah kenapa melalui Perma 3 tahun 2023 sangat urgent ya, kemudian menjadi bagian dari proses juga untuk mewujudkan keadilan tadi, bahwa yang diputus itu adalah berkaitan dengan dasar narkotika berat neto. Jadi jangan sampai di dalam berat bruto sering terjadi narkotika di dalam plastiknya besar ya, kurang lebih 15 kali ya. Misalnya 15 kali, yang mana plastik ini tebel, yang ada klipnya itu kan tebel. Tapi barang buktinya atau sebagai narkotika yang hasil disita itu cuma sedikit sekali ya. Kalau betul itu, saya kalau di sidang kadang melihat di ini kan barang buktinya tuh. Iya. Plastiknya tebal, besar kali. Ini sabunya itu samar-samar, kecil sekali. Mungkin seperti itu ya. Iya, itu jadi. Nah, kondisi yang seperti itu apabila kemudian ada perbedaan bruto ya, kemudian netonya ternyata memang sedemikian, bisa kita melihat bahwa berat bruto ini berarti berat bruto 1 gram dengan di bawah 1 gram itu kan akan berdampak kepada pemidanaannya nanti. Nah, ini menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Nanti hakim akan pertimbangkan apabila terjadi perbedaan berat. Seperti itu juga akan. Karena gramisasi itu sangat menentukan sekali ya, di dalam penjatuhan pidana dan dendanya. Iya, betul. Ya. Gramisasi itu di dalam pasal-pasalnya dalam Undang-Undang Narkoba itu menentukan dia bisa dihukum
berapa Iya, minimalnya kan minimalnya, ada iya. seperti itu, sehingga untuk pelindungan hak asasi juga untuk menjaga kepastian hukum juga kan, dan keadilan tentunya kan. Kapan sih suatu benda sitaan itu bisa dinyatakan dirampas untuk negara, atau dirampas untuk dimusnahkan, atau dikembalikan pada tersangka atau terdakwa? Itu kan ada 3 kategori itu ya. Nah, itu paduan sederhananya seperti apa sih? Iya, berkaitan dengan kapan dirampas untuk negara, kapan dimusnahkan maupun kembali, ini kan hubungannya dengan bagaimana hakim memberikan melalui amarnya status terhadap barang bukti yang sudah disita tadi. Nah, ketika itu sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, ya, kemudian ini akan misalnya dirampas ya untuk negara tadi. Tapi kalau kemudian ini merupakan alat sebagai sarana melakukan tindak pidana tapi membahayakan, ya, ini bisa dimusnahkan, dirampas untuk dimusnahkan. Namun ketika bahwa barang bukti ataupun yang barang sudah disita lebih dulu tersebut kemudian sudah tidak diperlukan di dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan tersebut, maka barang bukti tersebut bisa dikembalikan kepada yang paling berhak. Itu ketika hal tersebut adalah berkaitan dengan proses pembuktian, ya. Namun proses pembuktian ternyata barang buktinya misalnya sebuah kursi. Nah, ini ya kursi. Kursi ini punyanya Mas Bud. Tapi kursi ini ketika ada suatu tindak pidana, ya, kursi ini kan sebagai bukti bahwa ada tindak pidana yang dilakukan di atas kursi. Kursinya ini itu akan diajukan di dalam persidangan. Tapi Mas Bud nggak usah khawatir bahwa kursi ini nanti bisa kembali ke Mas Bud karena sebagai pihak yang paling berhak ketika penyitaan itu dilakukan, ini kan diperoleh dari Mas Bud gitu. Jadi misalnya seperti itu. Baik. Sebagai contoh-contohnya. Ya. Kita memasuki tahap akhir dari bincang-bincang pembahasan kita kali ini, Ibu. Yeah. Tapi pertanyaan penutup, Ibu. Jadi beberapa waktu yang lalu kan ada sosialisasi terkait dengan Perma nomor 1 tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam TPPU, tindak pidana pencucian uang, atau tindak pidana lain. Nah, di dalam Perma itu juga dibahas tentang penyitaan rekening terkait dengan tindak pidana. Ya, tindak pidana. Nah, ini yang mungkin baru-baru ini, kenapa itu disosialisasikan? Karena fenomena saat ini atau yang lagi viral saat ini adalah judi online. Nah, dan itu judi online ini kan melibatkan sangat luas dampaknya sampai ke anak-anak pun, dan transaksinya melalui rekening-rekening begitu. Nah, mohon pencerahan Ibu ini tentang sita terhadap rekening ini terkait dengan Perma nomor 1 tahun 2013 ini seperti apa ini? Berkaitan dengan sosialisasi kemarin ya, kita beberapa hari yang lalu memang ada sosialisasi berkaitan dengan Perma 1 tahun 2013. Penerapan Perma 1 tahun 2013 ini adalah amanah dari Undang-Undang 8 2010 pasal 67, yang mana ketika sudah ada henti transaksi, ya, namun tidak ditemukan siapa pemiliknya. Nah, ini kan kemudian ada suatu proses bahwa melalui sarana Perma 1 tahun 2013 ini mesti si pelaku ini tidak diketemukan. Ya, tidak diketemukan DPO. Jadi itulah syaratnya harus DPO. Harus ya? DPO, tidak ditemukan dan sudah ada henti transaksi dulu. Sudah ada henti transaksi, kemudian tidak ada siapa pemiliknya, ya, dalam waktu 20 hari, kemudian ternyata penyidik tidak menemukan, ya, kemudian PPATK tidak ada kabar, ya, bahwa setelah dihentikan ini kok dalam waktu sekian kok tidak ada pelakunya, diserahkan oleh penyidik. Nah, penyidik nanti di dalam pasal 67 tersebut mengajukan permohonan untuk ditentukan statusnya terhadap harta kekayaan tersebut. Nah, berkaitan kembali, ketika ini berkaitan dengan rekening sudah didahului dengan henti transaksi tadi, dan
berdasarkan tadi pertanyaan Mas Bud terkait dengan bagaimana penyitaan rekening ini. Nah, penyitaan rekening tersebut kalau dengan mekanisme yang tadi Perma 1 2013 tersebut kan tentunya tidak ditemukan pelakunya sehingga harus disertai dengan DPO. Nah, oleh karena itu syaratnya adalah ketika pengajuan sita atas rekening yang demikian itu disyaratkan adanya sprindik ya, kemudian sprint sita, ada SPDP, kemudian ada berita acara pencarian orang atau DPO tadi, ya, kemudian ada henti transaksi atau blokir. Nah, itu harus ada berita acara henti transaksi. Nah, ini kemudian dihubungkan dengan SEMA 1 tahun 2022 bahwa di dalam proses penyidikan tadi, ketika untuk mengumpulkan bukti-bukti tadi, maka tidak mensyaratkan adanya nama tersangka. Nah, ini bisa sehingga di dalam permohonan itu pun juga disampaikan bahwa status pelakunya, kemudian juga sudah ada henti transaksi, serta pula adanya bahwa ini terkait dengan tindak pidana judi online yang diduga adanya judi online gitu, misalnya begitu. Jadi itu harus terurai juga di dalam permohonannya. Nah, ini jadi ketua-ketua pengadilan dalam hal ada permohonan seperti itu jangan kemudian serta-merta ditolak gitu ya, gitu. Jadi kita harus sesuai dengan kemarin di dalam sosialisasi juga sudah diingatkan, kemudian kita punya SEMA 1 tahun 2022, kemudian ketika mekanisme Perma 1 2013 ini berarti memang tidak ditemukan tersangkanya. Baik. Ya. Ini sangat penting, menarik. Jadi pada dasarnya berarti kan kembali ke KUHP. Cuma di dalam hal ini sesuai dengan Perma 1 2013 terhadap permohonan penyitaan rekening terkait dengan perkara-perkara yang terkait dengan judi online misalnya ya, karena tidak menutup kemungkinan nanti dalam waktu dekat berarti kan KPN ini akan menerima permohonan tersebut dari penyidik karena lagi sedang gencar nih untuk pemberantasan itu. Nah, yang penting pegangannya adalah tambahannya di luar yang dari KUHP adalah adanya status DPO dan adanya henti transaksi dari ya. PPATK. Ya. Berita acara pencarian orang itu yang istilahnya DPO tadi Pak Mas Bud. Ya. Itu. Ya. Jadi kalau sudah ada itu para ketua pengadilan tidak perlu ragu ya, tidak perlu ragu untuk menerbitkan persetujuan ataupun izin penyitaan. Ya. Izin ya. Ya, izin penyitaan. Ya. Sebelum kita tutup, ada yang saya lupa tanyakan ini. Dan ini penting terkait dengan persetujuan penyitaan. Boleh nggak sih ketua pengadilan itu menolak? Ya. Gimana? Ya, di dalam proses-proses tadi ya, penyitaan tadi di awal kita juga sudah bicara ada ketua pengadilan yang menolak karena tidak ada nama tersangkanya, belum yang ada keraguan berkaitan dengan sita rekening itu juga ada yang menolak demikian misalnya yang seperti itu. Ini Ibu ya, bukan izin. Ya, izin maupun persetujuan ya. Ini ketua pengadilan berkaitan dengan persetujuan sita tadi, persetujuan sita, ini tanggung jawab yuridis adalah pada peminta. Ya. Jadi gitu. bukan kepada yang memberi izin maupun persetujuan. Bukan ketua pengadilan yang memberi persetujuan. Bukan. Ya, jadi tanggung jawab yuridis adalah pada pejabat yang meminta tadi. Itu jadi bukan gimana Ibu? Ya. Kenapa terhadap kan yang mengeluarkan penetapan persetujuannya kan kita. Ya. Nah, tanggung jawab yuridisnya pada pemohonnya itu gimana? Iya, ya karena kan si penyidik ini untuk kepentingan di dalam proses penyidikan tadi mengajukan untuk kepentingan dari proses penyidikan itu dia mengajukan penyitaan. Nah, di sini ketua pengadilan itu bersifat tanda petik seperti administratifnya gitu ya. Jadi seperti administratif, tapi secara yuridis yang tanggung jawab barangnya pengamanan karena berkaitan dengan pengertian penyitaan itu sendiri kembali kepada pasal 1 angka 16 bahwa penguasaan ya pengalihan maupun penyimpanan dalam penguasaannya ini menjadi tanggung jawab si penyidik ya, baik itu pengamanannya, tanggung jawab terhadap kebenarannya, semuanya itu adalah oleh penyidik. Maka penyidik sebagai pejabat peminta itulah secara yuridis bertanggung jawab.
Karena dari pengertian penyitaan itu sendiri, dia oleh undang-undang memang diberi kewenangan menguasai untuk membuktikan kepentingan pembuktian di tingkat penyidikan, nanti yang bisa dipakai juga penuntutan maupun di tingkat peradilan. Nah, inilah undang-undang sudah memberikan suatu boleh dikatakan amanah dia dalam penguasaannya. Jadi dalam yang semua benda-benda yang kemudian dialihkan, disimpan, ya pengalihan itu dalam penguasaannya. Gitu. Baik Ibu. Sebelum kita menutup, mohon ada closing statement Ibu terkait dengan pokok pembahasan penyitaan kita kali ini. Silakan Ibu. Dalam bincang-bincang bersama Mas Bud ini kita mengerti semuanya bahwa penyitaan tersebut merupakan upaya paksa. Salah satu bentuk upaya paksa atau duang midelen. Karena di dalam upaya paksa ini dan dihubungkan dengan proses di dalam hukum acara pidana yang menghormati hak asasi, tentunya harus dilakukan secara hati-hati bagaimana kepentingan untuk si orang yang disita, yaitu yang punya benda tersebut juga dihormati terhadap hak asasinya, sehingga di dalam prosedur sesuai dengan hukum dan tata cara. Oleh karena itu, di dalam proses penyitaan tersebut diharapkan berpegang pada prinsip yang berkaitan dengan sesuai dengan hukum acara atau proses itu sendiri, hukum acara, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, due process serta due in law itu menjadi bagian dari sikap penyidik untuk melakukan penyitaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas closing statement-nya. Sebelum kita tutup, boleh saya pantun dulu Ibu? Silakan. Ya. Aduh. Sobat Badilum, mentari terbenam, hari bergulir. Berganti bintang di kegelapan. Materi podium telah berakhir. Semoga meningkatkan pemahaman kita tentang penyitaan. Salam integritas.